Senin 2 Maret 2020, kelima anggota Dewan Pengawas KPK memaparkan perubahan kode etik KPK di auditorium lantai 3 Gedung Juang KPK. Penyusunan kode etik oleh Dewan Pengawas tercantum dalam pasal 37B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean menjelaskan bahwa kode etik ini berlaku untuk dewas, pimpinan, dan pegawai KPK. Perubahan dalam kode etik pegawai salah satunya terkait 5 dasar lembaga yakni keadilan, profesional, kepemimpinan, religiusitas, dan integritas. Pada kode etik yang baru, nilai religiusitas diganti dengan nilai sinergi. Perubahan nilai sinergi ini merupakan wujud penjelasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPK harus menjadikan aparat penegak hukum lain sebagai counterpart KPK. Selasa 3 Maret 2020 bertempat di ruang konferensi pers, KPK memberikan pembekalan mengenai nilai integritas dan sikap anti korupsi terhadap 39 finalis Putri Indonesia 2020. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengajak para finalis Putri Indonesia agar berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mengikuti gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK. Lili berharap finalis Putri Indonesia yang berasal dari seluruh Indonesia dapat menjadi agen perubahan untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di daerahnya. Di hari yang sama, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar menemui pimpinan KPK. Kunjungan tersebut disambut oleh 3 pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli, dan Nawawi Pamolango. Dalam pertemuan tersebut, KPK bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim sepakat untuk memperkuat pengawasan dana desa. Diketahui alokasi dana desa tiap tahun terus meningkat. Misalnya pada tahun 2019, pemerintah menggelontorkan dana desa 70 triliun rupiah, sedangkan tahun 2020 naik menjadi 72 triliun rupiah. Kamis 5 Maret 2020, pimpinan KPK bersama dengan jajaran eselon 1 dan 2 melakukan penandatanganan kontrak kinerja organisasi tahun 2020 di auditorium lantai 3 Gedung Juang KPK. Di tahun 2020 ini, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan tidak akan mengurangi upaya penindakan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Sementara di bidang pencegahan, KPK akan melanjutkan kebijakan dengan mendorong peningkatan pendapatan negara dan melakukan program pencegahan yang sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau SRANAS KPK. Selain itu, dalam arah kebijakan umum 2020 terdapat 4 fokus area yang akan dijalankan KPK dan mengacu kepada 5 kebijakan Presiden RI, yakni korupsi di sektor bisnis, politik, yang dilakukan penegak hukum, dan pada sektor pelayanan publik. Pada hari yang sama, KPK menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Sultan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kunjungan Duta Besar Mesir di KPK bertujuan untuk menjajaki kerjasama antar keduanya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihak Mesir mengirimkan proposal kerjasama. Gufron menyebut di Mesir ada juga lembaga seperti KPK yang melakukan pemberantasan korupsi. Diketahui Indonesia dan Mesir memiliki banyak kesamaan mulai dari populasi umat Muslim sehingga status negara berkembang yang diprediksi masuk 6 besar negara dunia pada 2045. Jumat 6 Maret 2020, KPK menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Peter Schoof. Kunjungan Peter Schoof dilakukan guna memperkuat kerjasama antar keduanya yang sebelumnya sudah terjalin. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan ada 3 fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Pertama, pelayanan publik dan tata niaga. Kedua, pengelolaan APBN dan APBD serta pinjaman. Ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Firly menyebut untuk mencapai ketiganya KPK perlu menjalin kerjasama, salah satunya dengan Jerman. Sebelumnya, pemerintah Jerman dan Indonesia merupakan mitra dalam pemberantasan korupsi. Kerjasama pemerintah Jerman dengan KPK melalui GIZ yang selama ini berada pada bidang pencegahan. Sementara itu, Jerman mendapatkan tambahan pendanaan sampai dengan 2024 untuk mendukung pencegahan korupsi KPK. Pada hari yang sama, bertempat di ruang konferensi pers KPK Jakarta,
KPK menggelar konferensi pers guna memaparkan kajian pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 30 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut, dalam kajian tersebut KPK menemukan beberapa masalah. Pertama, volume sampah di Indonesia yang diperkirakan mencapai 64 juta ton per tahun sehingga perlu diselesaikan. Kedua, program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi melalui EBT dengan target 23% di 2025, namun sampai saat ini baru 10%. Masalah-masalah tersebut membuat PLN harus menanggung biaya yang cukup besar hingga mencapai 3,6 triliun rupiah. Untuk itu, KPK merekomendasikan merevisi Perpres 35 tahun 2018. Adapun 3 poin revisi itu meliputi: pertama, take or pay 3 pihak hanya menguntungkan swasta, sedangkan suplai sampah dan listrik belum pasti tersedia dan resiko operasional dibebankan ke Pemda dan PLN. Kedua, kekuatan anggaran Pemda belum ada dan anggaran dalam APBN belum tentu tersedia, sehingga selisih tarif listrik PLTSA dibebankan ke PLN. Ketiga, belum ada kasus teknologi PLTSA yang sudah terbukti terimplementasi. Sebaiknya dibuka opsi teknologi waste to energy. Senin 9 Maret 2020, KPK menerima kunjungan Ketua MPR Bambang Susatyo di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan kunjungan ke KPK dilakukan untuk menata kembali pokok haluan negara, penataan kewenangan lembaga legislatif, penataan sistem presidensial hingga sistem hukum. Senada dengan Bambang Susatyo, Ketua KPK Firly Bahuri menyambut baik rencana pembenahan yang sedang dilakukan MPR. Ia pun menjabarkan beberapa kajian KPK yang dapat membantu MPR dalam melakukan pembenahan sistem. Misalnya dalam membenahi permasalahan biaya politik yang tinggi, Firly mengajukan agar pihak MPR membaca kajian pilkada yang pernah dibuat KPK dan akan melakukan kajian lebih lanjut tentang wacana pilkada tidak langsung. KPK sendiri akan terus mendukung pembenahan sistem yang sedang dilakukan MPR, terlebih yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi. Di hari yang sama, KPK menerima kunjungan Kepala BPH Migas M. Fansyurullah Asa. Melalui kunjungannya, Asa meminta KPK untuk mengawasi soal bahan bakar minyak. Asa menyebut pengawasan itu terkait verifikasi volume, rekonsiliasi iuran, dan uji petik lapangan terhadap 135 badan usaha pemegang izin niaga BBM dan 3 badan usaha pemegang izin niaga atau pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan masih banyaknya penyelewengan BBM subsidi sehingga tidak tepat sasaran. Untuk itu, Firly meminta Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana untuk melakukan kajian terhadap penyelewengan BBM subsidi secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap keuangan negara dan masyarakat. Selasa 10 Maret 2020, KPK melantik 6 jaksa penuntut umum di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 6 jaksa baru yakni Andri Lesmana, Eko Wahyu Prayitno, Januara Dwi Nugroho, Tony Franky Pangaribuan, Surya Dharma Tanjung, dan Yoyok Fiter Haiti Fewu. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan agar ke-6 jaksa tersebut bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas. Firly juga berpesan untuk selalu bersemangat dimanapun seorang jaksa ditempatkan. Melalui penambahan ini, maka total jaksa penuntut umum yang dimiliki KPK saat ini sebanyak 80 orang. Rabu 11 Maret 2020, KPK menerima kunjungan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Riyad Dridi di Gedung KPK Jakarta. Kunjungan Riyad Dridi dilakukan guna mengevaluasi dan meningkatkan kerjasama keduanya, terutama dalam pencegahan korupsi. Kerjasama KPK dengan Tunisia sebelumnya sudah terjalin hingga tahun 2022. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi serta melakukan capacity building atau pengembangan kapasitas soal pemberantasan korupsi. Jumat 13 Maret 2020, KPK menggelar konferensi pers terkait rekomendasi iuran BPJS. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menghimbau agar iuran BPJS Kesehatan tidak perlu naik, asalkan BPJS menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh KPK. Pahala menjelaskan beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan oleh BPJS Kesehatan terkait tarif, diantaranya
penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK esensial. Ia menyebut hingga Juli 2019 baru ada 32 PNPK di mana target yang diminta oleh KPK pada 2015 sebanyak 80 PNPK. Kata dia, ketiadaan PNPK itulah yang mengakibatkan atau pengobatan yang tidak perlu. Selain itu, KPK meminta Kemenkes agar memberikan opsi pembatasan manfaat untuk penyakit katastropik akibat gaya hidup seperti jantung, diabetes, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Selanjutnya, akselerasi Coordination of Benefit atau COB dengan asuransi kesehatan swasta pun perlu dilakukan. Dengan begitu, BPJS bisa berbagi jika terdapat klaim dengan pihak asuransi swasta seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Demikian Kanal Buletin bulan Maret 2020. Salam anti korupsi.